Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Reza, Imam Ifar, nomor induk mahasiswa 202 101 230 03 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mengerjakan penugasan mata kuliah Desain Estetik for Web Kasus yang tugasnya adalah membuat review tentang perangkat desain. Oke, di sini saya akan mereview Adobe Photoshop CS6. Oke, berikut tampilannya. Kita menunggu dulu. Oke, sekarang sudah masuk ke tampilan Adobe Photoshop CS6. Sebelum lanjut ke bagian review, kita harus mengenal apa itu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pemuatan efek. Selanjutnya kita akan ada pengenalan area kerja untuk bagian di atas ini, yaitu menu bar yang ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D view, window, and help. Oke, selanjutnya di bagian paling kiri yang di bagian sini itu ada tools yang nanti digunakan untuk bekerja atau mengedit, dan selanjutnya di bawah menu bar tadi ini ada toolbox option, semacam pengaturan dari berbagai toolbox tersebut. Setiap kita ganti tools option juga akan mengikuti sesuai dengan tools yang kita gunakan. Misalnya nih, ini juga akan terganti. Lalu ini juga akan terganti. Oke, bagian selanjutnya yaitu di sini. Di sini digunakan untuk lembar kerja, bisa lembar kerja baru atau lembar kerja kosong atau foto yang sudah kita siapkan. Di sini berguna untuk pengeditan atau pembuatan efek. Oke, kalau kita ingin membuat lembar kerja kosong, caranya seperti berikut. Pilih file, new, lalu ini disesuaikan dengan apa yang kita mau. Selanjutnya kalau sudah, pilih OK. Selain lembar kerja kosong, kita juga bisa menyiapkan foto yang sudah kita inginkan untuk diedit. Caranya seperti berikut. Pilih file, klik open, cari foto yang kita inginkan. Misalkan saya ini ada foto lukisan. Nah, seperti berikut caranya. Selanjutnya kita beralih ke sisi paling kanan, yaitu di sini ada beberapa fitur palet, tapi kita akan gunakan membahas fitur yang paling umum. Di sini yang berfungsi untuk mengganti warna background. Selanjutnya ada adjustment yang berisi beberapa efek. Efek-efek tersebut berfungsi untuk membuat foto atau gambar yang diedit menjadi terang atau lebih gelap, dan ada beberapa efek lainnya. Selanjutnya ada palette layer. Pada layer ini terdiri dari tumpukan yang berisi objek. Di sini berisi objek atau gambar atau teks yang dilengkapi banyak fasilitas. Selanjutnya kita akan membahas beberapa fungsi dari tools yang ada di Adobe Photoshop CS6. Oke, yang pertama ada Move Tool. Di sini ini ada Move Tool yang berfungsi untuk memindahkan gambar atau objek berupa gambar atau teks. Di sini saya sudah menyiapkan dua gambar. Yang pertama ada lukisan dan yang kedua ada gambar apel. Nah, di sini saya akan memindahkan gambar apel ke lukisan menggunakan Move Tool. Berikut caranya. Kita klik, lalu tekan, lalu tarik ke atas ke sini sampai berubah ke slide ke 1 atau ke gambar lukisan tadi. Lalu kita
pilih di mana mau ditaruhnya dan lalu dilepaskan seperti berikut. Cara menggunakan Move Tool. Untuk tools selanjutnya ada Marquee Tool. Marquee Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Marquee Tool sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama ada Rectangular Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan bentuk persegi. Yang kedua ada Elliptical Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Yang ketiga ada Single Row Marquee Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada Single Column Marquee Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, di sini saya akan mencontohkan menggunakan Marquee Tool menyeleksi dengan kotak atau persegi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyeleksi bagian daunnya. Oke, kurang lebih seperti berikut. Lalu pilih Move Tool dan pindahkan. Nah, ini salah satu fungsi dari Marquee Tool. Bagian yang sudah kita inginkan sudah terseleksi. Untuk tools yang ketiga ada Lasso Tool. Lasso Tool sendiri memiliki fungsi yang hampir sama dengan Marquee Tool. Namun, kalau Lasso Tool bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk. Misalkan, kita bisa langsung memilih bagian yang ingin kita seleksi. Di sini misalkan saya ingin menyeleksi bagian daunnya. Oke, mohon maaf apabila kurang rapi. Oke. Lalu kita bisa menggunakan Move Tool untuk memindahkan. Nah, ini fungsi dari Lasso Tool. Selanjutnya, tools yang keempat ada Quick Selection Tools yang berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Sama misalkan kita ingin memilih atau menyeleksi bagian daunnya. Kita bisa langsung pencet bagian daunnya, lalu bisa pilih Move Tool dan dipindahkan bagian daunnya seperti berikut. Oke, untuk tools selanjutnya ada Crop Tool. Crop Tool sendiri berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Misalkan kita ingin mengcrop bagian ini dan bagian ininya, bagian atas dan bagian bawahnya. Oke. Lalu pencet enter apabila sudah diseleksi atau dipotong. Untuk tools yang selanjutnya ada Eyedropper Tool yang berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Misalkan kita memilih bagian orange atau kuning di sini, kita klik, lalu box warnanya akan berubah menjadi kuning. Lalu misalkan kita memilih bagian yang lautan ini, lalu box warnanya berubah menjadi biru. Misalkan kita pilih bagian yang putih ini, dan box warnanya juga akan berubah menjadi putih. Jadi Eyedropper Tool itu menyesuaikan objek apa yang kita pilih, menyesuaikan warna objek apa yang kita pilih. Dan untuk tool selanjutnya ada Spot Healing Brush Tool yang berfungsi untuk proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat. Adapun fungsi lainnya yaitu untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Kita cobakan.
warnanya akan memudar. Oke, untuk tools yang selanjutnya ada brush tool. Brush tool sendiri berfungsi untuk menggambar atau melukis objek. Misalkan kita di sini kita kan sudah memilih warnanya putih. Kita akan mewarnai apel ini menjadi putih. Ini fungsi dari brush tool. Untuk tools yang selanjutnya ada clone stamp tool, berfungsi untuk menstempel area tertentu ke area lainnya. Oke, misalkan di sini saya mengambil warna hijau dari daun, klik Alt, lalu kita stempel ke area yang kosong atau ke area yang putih ini. Dan ini yang terstempel. Untuk tool selanjutnya ada eraser tool, berfungsi untuk menghapus bagian atau keseluruhan objek. Misalkan kita akan menghapus daun dari apel ini. Dan tersebut akan terhapus menggunakan eraser tool. Untuk tool selanjutnya ada gradient tools. Kita bisa memilih warnanya dulu. Misalkan kita pilih warna yang ini, lalu kita tarik, tahan, dan lepaskan. Nah, ini salah satu fungsi dari gradient tools. Kita bisa memilih warna sesuai apa yang kita inginkan. Untuk tool selanjutnya ada pen tool, digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Oke, misalkan kita akan menyeleksi bagian dari daun ini menggunakan titik-titik poin dari pen tool. Sampai mempertemukan kedua ujung poin tool tersebut. Terus apabila kedua ujung pointer tersebut hasil yang sudah diseleksi hasilnya sudah diseleksi. Untuk tool selanjutnya ada horizontal type tool yang berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar. Ini misalkan di bagian sini kita akan membuat teks. Ini adalah salah satu fungsi dari horizontal type tool. Untuk tool selanjutnya ada rectangle tools yang berfungsi untuk membuat object shape. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari rectangle tools. Dan untuk tools yang terakhir ada zoom tool, berfungsi untuk memperbesar. Apabila kita klik plus, maka di sini gambarnya akan diperbesar, dan apabila klik min, gambarnya akan diperkecil. Oke, mengenai Adobe Photoshop CS6 ini berbayar atau tidak, Adobe Photoshop CS6 bisa dilakukan atau bisa di-download secara gratis dan mengedit foto hampir dengan cara yang sama seperti Photoshop. Kalau Adobe Photoshop sendiri itu berlangganan, sedangkan kalau Adobe Photoshop CS6 itu tidak berlangganan. Sekian penjelasan dari saya mengenai review Adobe Photoshop CS6 ini. Mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.